Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Penyatuan Nusantara berlangsung melalui proses geomiliter, geoekonomi, geopolitik, dan geobudaya. Geomiliter terjadi karena kesatuan militer Angkatan Laut pusat kekuasaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit mampu mengamankan pelayaran dan pelabuhan strategis yang ada di Nusantara dalam satu komando. Geoekonomi terjadi karena adanya kesatuan ekonomi dari pelabuhan-pelabuhan di Nusantara yang dilalui oleh jalur perdagangan dunia maupun jalur perdagangan antar pulau. Geopolitik terjadi karena adanya kesatuan politik atas semua pelabuhan-pelabuhan strategis di Nusantara. Pusat kekuasaan mengawasi daerah-daerah kekuasaan. Kerajaan-kerajaan besar mendominasi kerajaan-kerajaan kecil. Geobudaya terjadi karena adanya kesatuan budaya Hindu-Buddha dan kesatuan bahasa Sanskerta, Melayu kuno dan Jawa kuno yang dipergunakan oleh para penduduk di Nusantara. Ini adalah wilayah kerajaan Sriwijaya. Karena begitu luas, maka oleh sejarawan Muhammad Yamin, kerajaan Sriwijaya juga dikenal dengan kerajaan nasional pertama Indonesia. Ini adalah Majapahit yang wilayahnya lebih luas lagi dari Sriwijaya, sehingga oleh Muhammad Yamin, Majapahit disebut sebagai kerajaan nasional kedua. Kekuasaan di Majapahit ini dibedakan berdasarkan kedekatan wilayahnya terhadap ibu kota Majapahit sendiri, yang terletak di Jawa Timur. Semakin dekat dengan ibu kota, maka geopolitiknya semakin kuat. Sedangkan untuk wilayah yang makin jauh dari ibu kota, maka pengawasannya menjadi lebih kendor. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemberontakan daerah-daerah kekuasaan terhadap pusat kekuasaan Majapahit di Jawa Timur. Jalur perdagangan di Nusantara dapat kita bedakan menjadi 4 periode, yaitu masa Praaksara, masa Hindu dan Buddha, masa Islam, dan masa imperialisme Barat. Di masa Praaksara, jalur darat yang dipergunakan untuk para imigran Austronesia yang berada di Asia Tenggara daratan. Kalau dalam teori Yunan, kita mengenal ras Melanesoid yang melakukan migrasi gelombang pertama pada zaman Mesolitikum, diikuti oleh ras Proto-Melayu pada zaman Neolitikum sebagai gelombang kedua, dan gelombang ketiga adalah migrasi ras Deutero-Melayu pada zaman Logam. Jadi dari daratan Asia Tenggara menuju ke wilayah kepulauan Indonesia. Nah, karena waktu itu paparan Sunda ini masih berupa daratan, sehingga migrasi penduduk menjadi lebih mudah, sekalipun kapal-kapal atau perahu yang dipergunakan masih sangat sederhana. Ini adalah masa Hindu-Buddha, yang mana jalur laut menghubungkan dua kerajaan adidaya pada masa itu, yaitu Cina dan India. Jadi kalau dari India menuju ke Cina melalui Indonesia. Dari Cina menuju India juga demikian. Pada masa Islam, jalur laut menuju Arab, Gujarat, dan Persia. Gujarat, Arab, dan Persia itu juga terbuka lebar. Kemudian pada masa imperialisme Barat, jalur laut menuju ke Eropa. Ini pertama kali bangsa Eropa yang merintis perjalanan ke Nusantara adalah Portugis. Kemudian diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kerajaan-kerajaan sebagai pusat penyatuan Nusantara ini adalah Kerajaan Kutai
karena berada dekat di Selat Makassar. Kerajaan Tarumanegara karena dekat Selat Sunda, kemudian Kalingga, Mataram kuno, Kediri, Singasari, Majapahit, dinasti Warmadewa dan Buleleng ini berada di sekitar Laut Jawa ya. Dan juga Selat Bali. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu Kota Kapur, Tulang Bawang, ini karena berada dekat dengan Selat Malaka. Pelabuhan strategis Nusantara pada masa Hindu-Buddha adalah Kutai, Sunda Kelapa, Tuban, Palembang, Malaka, Samudra Pasai, Barus, dan kota Cina, yaitu Sumatera Utara sekarang. Nah, ini kemudian dikembangkan menjadi pelabuhan-pelabuhan strategis Indonesia pada era modern ini. Kehidupan penduduk dekat pelabuhan strategis tentu berbeda dengan penduduk yang berada di daerah pedalaman. Penduduk yang hidup di wilayah yang dekat dengan pelabuhan strategis lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur perdagangan laut tersebut, karena mereka dapat menjadi pedagang. Penduduk di dekat pelabuhan strategis juga, daerah pesisir, lebih terbuka secara sosial ekonomi karena menjalin hubungan dagang dengan orang-orang asing yang melalui jalur tersebut. Secara budaya juga mereka lebih terbuka dalam menyerap budaya luar, terutama kebudayaan India dan Cina pada masa itu. Hubungan pusat kekuasaan dan daerah kekuasaannya hanya dapat berlangsung dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Keuntungan bagi pusat kekuasaan seperti Sriwijaya dan Majapahit berupa pengakuan simbolik seperti kesetiaan dan pembayaran upeti, berupa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan kerajaan, serta barang-barang yang dapat diperdagangkan dalam jaringan perdagangan internasional. Jadi upeti ini dibayarkan oleh daerah kekuasaan kepada pusat kekuasaan. Kemudian apa keuntungan bagi daerah kekuasaan, yaitu kerajaan-kerajaan kecil yang membayar upeti tadi, adalah untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman, sekaligus kebanggaan atas hubungan tersebut. Jika pusat kekuasaan sudah tidak memiliki kemampuan dalam mengontrol dan melindungi daerah bawahan, daerah kekuasaannya, maka sering terjadi pembangkangan dan sejak itu kerajaan besar tersebut terancam mengalami disintegrasi. Kerajaan-kerajaan kecil lalu melepaskan diri dari ikatan politik dengan kerajaan besar yang lama dan beralih loyalitasnya kepada kerajaan besar lain yang memiliki kemampuan mengontrol dan lebih bisa melindungi kepentingan mereka. Sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha ditandai oleh proses integrasi dan disintegrasi seperti ini. Namun secara keseluruhan, proses integrasi yang lambat laun kian mantap dan kuat, sehingga semakin mengukuhkan Nusantara sebagai negeri kepulauan yang dipersatukan oleh kekuatan politik dan perdagangan.